Nah, saya paling nggak tokoh penting, ya kan? Ini sebenarnya message-nya gitu. Tokoh penting. Nah, yang kedua yang juga kadang dilupakan, pilihan politik itu kadang menjadi urusan keluarga. Kadang itu hal atau semacam pandangan yang berlaku turun-temurun juga. Jadi memang mereka pilih partai politik itu karena itu menjadi pilihan keluarga selama ini. Ini sebenarnya menjelaskan yang disebut dengan sociological voting lah. Jadi orang memilih itu karena berdasarkan ikatan sosiologisnya, bisa keluarga, bisa daerah, bisa perlembagaan dan segala macam. Kemudian ada yang menyatakan milih partai tersebut karena menjadikan perubahan dan berikutnya. Nah, yang bagus adalah dari pertanyaan seperti ini, ternyata yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab hanya kecil 15%. Artinya apa? Sebenarnya mereka tahu nih, mereka milih partai itu dasarnya apa, alasannya apa. Biasanya kalau kita tanyakan misalnya untuk pertanyaan lain yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab itu malah besar, bisa di atas 20%. Artinya lebih buruk atau sedikit memburuk. Ya. Gitu. Nah, apakah penilaian seperti nanti akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap partai politik atau pemerintahan SBY? Nah, kita lihat. Next. Nah, ini. Katanya kan, apakah partai-partai di Indonesia ini sebenarnya yang paling besar responnya jawabannya adalah untuk pemberantasan korupsi. Ini mungkin ya terkait dengan banyaknya korupsi yang terungkap belakangan ini ya. Kemudian masalah buruknya kesejahteraan rakyat, kemudian terkait dengan kebijakan ekonomi, ini bisa misalnya subsidi dan segala macam. Kemudian masalah keamanan kecil ya, dan ada yang menjadi tidak tahu sekitar 22,5%. Ini kan lebih besar daripada misalnya yang tadi tentang alasan memilih partai. Akuntabilitas itu semangat demokrasi, ya itu substance demokrasi. Akuntabilitas. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua oligarki. Okay, sekarang ada perdebatan yang hangat di ilmu politik di Amerika tentang oligarki di Amerika, terutama Profesor teman saya Jeffrey Winter. Okay. So menurut saya oligarki apa oligarki? Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana elit berperilaku seolah-olah mereka lebih bertanggung jawab satu sama lain daripada masyarakat. So, dengan bentuk pemerintah ini, ya, akuntabilitas horizontal lebih kuat, lebih penting daripada akuntabilitas vertikal. Okay? Conduct of other agencies. So, memantau instansi lain. Ya. Other agencies, officials, or branches of government. So, ini pemerintah yang memantau pemerintah. Ya. Seperti KPK. Okay, so these include judiciaries, parliamentary committees, public audits, ombudsmen, electoral commissions, and not least counter-corruption bodies. Okay, so itu banyak detail, banyak rinci sekarang ya. Tapi yang penting bahwa institusi lembaga-lembaga macam 2 jauh beda daripada macam 1. Dan ada kemungkinan besar bahwa ada perkembangan macam 1 tapi tidak macam 2. Ya, mulai lagi. Ya. Dan SBY itu 10 tahun dia mau membangun kartel lagi. Jadi itu menurut saya partai kartel itu sistem oligarkis. Dan saya pikir kami memikirkan prospek untuk partai kartel muncul lagi. Apakah Jokowi juga dalam pandangan Rosetta, apakah Jokowi juga termasuk korban pembajakan oligarki partai? Karena selama ini kan di praktek politik di Indonesia itu kan hanya dikuasai oleh oligark pemimpin partai yang besar-besar, PDIP, Golkar, Demokrat dan segala macam. Dan Jokowi itu kan sebenarnya orang luar gitu, karena dia berpotensi lalu dibajak oleh PDIP gitu. Apakah bisa kita katakan bahwa Jokowi korban pembajakan partai kartel atau bagaimana dalam pandangan Profesor? Jokowi ke demokratis itu apa aturannya dan bagaimana jika dihubungkan dengan tadi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Yang kedua, kira-kira nanti ke depan jika kesimpulannya seperti nomor 5 tadi itu
Golkar dan PKS suka mengkritis SBY, mereka tak manfaat karena kurang konsisten. Mereka tidak berani oposisi. Ya. PDIP dan Gerindra yang berani oposisi, oleh karena itu mereka manfaat. Jadi saya pikir itu koalisi, pasti ada koalisi itu Indonesia, pasti ada koalisi yang mungkin dari aliran lain, itu masuk akal, itu bagus. Tapi pengadilan, kalau komisi-komisi mau menghentikan saya sebagai presiden atau sebagai perdana menteri, itu mereka mau menghentikan demokrasi karena demokrasi itu saya, ya, itu populisme, ya, demokrasi itu saya. Jadi tak bisa menghentikan saya kecuali kalau mau menghentikan demokrasi sama sekali. Cuma kuat dari rakyat, terus saya demokrasi, saya Erdogan, saya demokrasi. Dan waktu dia diangkat, dia kalau ada masalah, kalau dia tidak bisa membuat yang dia mau, menjadi otoriter. Ya. Dan saya khawatir di Indonesia ada kemungkinan itu. Jadi itu sistem otoriter gaya Soekarno, bukan Soeharto. Saya pikir ada alasan, ada dahli untuk mengeksklusikan rakyat Indonesia dari politik lagi. Ya, seperti selama Cold War. Itu oleh karena komunisme. Ya. Indonesia bisa ada sistem otoriter, harus ditindas, ya. Itu sikap militer. Ya. Sekarang tidak ada kelompok seperti itu di Indonesia. Jadi saya pikir itu ada bahaya populis, demokrasi bisa berbelok, tapi kalau collapse entirely, saya pikir tidak. Bagaimana menurut Prof dan Fredra, kaum Islam ini yang kebetulan isinya adalah mayoritas itu menerima kehadiran Jokowi gitu ya. Kita melihat sejarah masa lalu bahwa ada poros tengah di saat kemudian media akan hampir saja bisa terpilih. Terima kasih. Itu dengan SBY juga dia mungkin dari kaum nasionalis, national religious begini. Tapi saya pikir yang penting bahwa walaupun kaum Islam pasti perlu parpol yang mengekspresikan ideologi bahwa politik sebaiknya berbasis Islam. Itu pasti betul, itu penting. Tetapi itu jauh beda daripada Malaysia. Ya. Di Malaysia ada orang Islam dan ada orang non-Islam. Ya. Di Indonesia itu negara Pancasila, ya. Dan Pancasila itu penting karena itu bukan sekuler. Okay? Orang bilang, oh ya, Indonesia itu kaum Islam dan kaum sekuler. Tidak ada kaum sekuler di Indonesia. Itu negara yang beragama, ya. Dan oleh karena itu saya pikir bahwa Jokowi dan lain-lainnya SBY itu lebih mudah untuk accept karena tidak ada risiko bahwa Indonesia menjadi negara yang sekuler. Ya. Dan itu masalah, ya. Jadi itu mungkin alasan bahwa kaum Islam di Indonesia itu 90%, ya. Itu bukan kaum, itu negara, hampir semua negara, ya. Di Malaysia orang Islam memikir seperti kaum yang lain, ya. Di Indonesia itu hubungan itu juga waris dari perjuangan nasionalis, ya. Kalau kebanyakan nasionalis Muslim, nasionalis. Jadi bisa bergabung, tidak harus ada kerusuhan, tidak harus ada konflik antar golongan. Persamaan yang menarik buat saya antara Indonesia dengan beberapa yang lain. Ini yang saya ingin komentar Anda nih Pak Ben. Kalau saya perhatikan, mungkin 2 bulan yang lalu saya menulis, saya lupa di Kompas dan di Jakarta. Trajektori juga Pak, jadi bukan politiknya, tapi demokrasinya. Ya. Trajektori demokrasi Indonesia. Kalau saya perhatikan begini, kalau pakai istilahnya dan Thomas Carothers itu,
Ya, barangkali ada macam-macam. Jadi ada negara yang bertransisi ke demokrasi, tapi kemudian barangkali capek, udah balik aja deh ke non ya, menjadi tidak demokratik lagi. Mendengarkan supaya lebih banyak lagi yang bisa belajar, ya, belajar dari pemikiran Anda yang sangat brilian. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir meluangkan waktu, saya ucapkan terima kasih. Populi Center kami ada di Rukan Permata di 27 Hotel Senayan. Feel free untuk datang ya kapan saja. Kami sudah punya website www.populicenter.org. Ya. Ada beberapa informasi, akan ada juga beberapa kegiatan yang ke depan. Itu sifatnya diskusi ataupun juga training ataupun juga kursus ya yang bisa diikuti oleh Bapak semua maupun juga rekan-rekan yang tidak hadir di sini. Lagi terima kasih dan selamat menggunakan hak pilih pada tanggal 9 April nanti. Semoga 9 April nanti bisa membawa perbaikan kemajuan bagi Indonesia tercinta. Terima kasih. Try to do something that's, a danger to democracy. So I think it's important to be aware of it. I think the bigger issue is not so much of a party cartel where all parties are in, but what I've called sort of promiscuous power sharing, where parties just never make it clear who they're willing to share power with or not share power with. So when they had discussions, coalition discussions with absolutely every political party, and they consider a coalition with every single political party, and I think there's a